Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai merancang tes kemahiran kalam. Pengertian maharah kalam adalah kemahiran mengucapkan suara atau kata untuk mengungkapkan pikiran tentang pendapat, ide, keinginan, atau perasaan kepada lawan bicara. Tes kemahiran kalam meliputi bunyi yang didengar, kemudian belajar mengucapkan, kemudian mampu berbicara. Adapun tes kemahiran kalam yaitu aktivitas berbahasa yang penting dalam kehidupan sehari-hari, menuntut penguasaan terhadap beberapa aspek dan kaidah penggunaan bahasa Arab, kemudian penguasaan lafal, kosakata, struktur, penguasaan topik atau gagasan, dan kemampuan memahami bahasa lawan bicara. Adapun indikator keterampilan kalam yaitu mengucapkan mufradat baru dengan lafal yang baik dan benar. Yang kedua, mengucapkan materi hiwar dengan lafal dan intonasi yang baik dan benar. Ketiga, yaitu mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan. Keempat, melakukan tanya jawab dengan mufradat dan pola kalimat yang diajarkan. Yang terakhir yaitu melakukan tanya jawab tentang bahan bacaan dalam bahasa Arab yang telah diprogramkan. Selanjutnya, yaitu secara garis besar, tes kalam ini meliputi tes pelafalan, tes praktek struktur secara verbal, kemudian tes berbicara menggunakan rangsang visual, dan tes melalui wawancara dan diskusi. Adapun jenis-jenis tes keterampilan kalam yaitu pengulangan atau disebut juga dengan menirukan. Kemudian membaca nyaring teks yang sudah dihafal, menyebut nama benda yang ditunjukkan, membaca teks, melengkapi atau menyempurnakan kalimat, korelasi atau disebut juga dengan tata bahasa secara lisan. Kemudian merubah pola kalimat secara lisan, membuat pertanyaan dari sebuah ungkapan, dan membuat ungkapan baru berdasarkan suatu ungkapan atau disebut juga dengan stimulus. Nah, selanjutnya adapun jenis-jenis tes keterampilan kalam tingkat menengah. Sedangkan yang tadi yaitu tes maharah kalam tingkat pemula. Tes maharah kalam tingkat menengah yaitu mengungkapkan perasaan pribadi, memberikan komentar, menarasikan cerita bergambar, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis tes keterampilan kalam tingkat lanjut meliputi mengarang lisan, bercerita, menceritakan peristiwa atau pengalaman berkesan, membuat laporan objek pandang, dan wawancara, diskusi, maupun pidato. Baik, sekarang masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang merancang tes kemahiran membaca. Qiraah dalam istilah adalah mengidentifikasi huruf, kata, dan pengucapan. Adapun kemahiran membaca. Kemahiran membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media, kata-kata, atau bahasa tulis. Suatu proses yang menuntut agar kelompok kata yang merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam suatu pandangan sekitar, dan agar makna kata-kata secara individual akan dapat diketahui. Selanjutnya, tujuan pokok tes kemahiran membaca. Adapun tujuannya yaitu mengukur tingkat pengetahuan untuk memahami bahan bacaan, dan tingkat kemampuan membaca tercermin pada tingkat pemahaman terhadap isi bacaan. Adapun beberapa kemampuan agar dapat melakukan kegiatan membaca, yaitu membedakan huruf dan mengetahui hubungan antara huruf dengan bunyi yang diwakilinya. Kemudian mengidentifikasi kata-kata baik lepas maupun dalam kelompok. Kemudian memahami makna kata sesuai konteksnya dan memahami makna lahir dari urutan kata-kata dalam kalimat. Kemudian mengetahui hubungan dan keterkaitan ide melalui kata-kata pengacu dan kata-kata perangkal. Dan terakhir yaitu memperoleh kesimpulan. Adapun indikator utama keterampilan membaca yaitu melafalkan atau membaca bahan qiraah dengan intonasi yang baik dan benar. Kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan atau latihan tentang kandungan bahan qiraah dengan baik dan benar. Selanjutnya, pengembangan indikator utama keterampilan membaca, yaitu membaca dengan lancar, cermat, dan tepat. Kedua, menentukan arti kosakata dalam konteks kalimat tertentu. Kemudian menemukan fakta tersurat dalam teks, menemukan makna tersirat dalam teks, ide pokok dalam paragraf, kemudian
menemukan ide penunjang dalam paragraf, dan lain-lain. Adapun tes membaca oral atau mekanis meliputi melafalkan bunyi huruf, membaca kata per kata, membaca kalimat per kalimat, kemudian membaca nyaring alenia dengan terputus, kemudian membaca nyaring alenia tanpa terputus, dan mencocokkan kata atau kalimat. Tes membaca pemahaman yaitu meliputi mencocokkan kalimat dengan gambar, menentukan parafrase, memahami pertanyaan, memahami dan menjawab pertanyaan, phrasing, tes close atau disebut juga dengan close test, meringkas isi bacaan, menemukan ide pokok dalam paragraf, dan lain-lain. Cukup sekian hasil pemaparan materi saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.